Ya, oke, selanjutnya kita bicara tentang propertiesnya dari sirkonektor ya. Nah, properties ini gampangannya ya sifat materialnya, kayak misalkan kita bicara beton ya berarti propertiesnya itu kuat tekannya. Terus kalau kita bicara baja ya berarti propertiesnya itu ada modulus elastisitas, yang E itu modulus elastisitas, kemudian kuat leleh, kemudian kuat tarik, kemudian elongation dan lain sebagainya. Nah, ini mirip seperti itu. Jadi sirkonektor ini sama juga seperti baut, las kayak gitu ya, elemen-elemen kayak gitu, elemen sambungan itu punya properties juga. Jadi dan propertiesnya ini diperoleh tentunya dengan pengujian ya. Jadi kalau misalkan baut itu pengujiannya dengan pengujian geser gitu kan. Jadi ketemu nih tahanan gesernya. Nah, kalau ini untuk sirkonektor itu namanya untuk pengujiannya itu adalah push test atau push ya, PUSH nih. Push test atau push out. Itu nama pengujiannya. Nah, apa itu? Nah, jadi kalau kita telusur, jadi sebenarnya yang dari propertiesnya sirkonektor yang apa namanya sebenarnya harus didalami adalah terkait dengan hubungannya antara shear force-nya ya, shear force yang terjadi dengan slip yang terjadi. Slip pada permukaan bidang sambungan posisi sirkonektornya. Jadi yang mau dicari ketika pengujian untuk mencari propertiesnya sirkonektor itu yaitu hubungan antara shear force-nya yang disalurkan ya, yang ditahan dengan slip yang terjadi seperti itu. Nah, metodenya ini tadi namanya push out test atau push test. Nah, ini penggambaran skema pengujiannya seperti ini kira-kira. Jadi di sini ada baja ya, yang bagian tengah ini adalah baja, kemudian di tepinya ini dan ini adalah beton. Jadi yang setebal 150 itu beton, kemudian yang 260 itu baja. Ini posisinya vertikal seperti ini. Kemudian di bajanya itu bagian flanknya itu diberikan sirkonektor ya. Ini tampak dari depan, nah ini tampak dari samping seperti ini. Dari sisi sini itu tampaknya seperti ini. Ini ada baja, kemudian disambung dengan sirkonektor ya, ada 4 ini di bagian flanknya. Nah, kemudian diberikan gaya, sebelum diberikan gaya, betonnya itu diletakkan di suatu apa namanya ya, dudukan. Cari dudukan yang keras, misalkan untuk pengujian tekan ya itu kan cukup keras, untuk cukup stabil juga. Jadi taruh di situ, kemudian bisa diberikan mortar atau gypsum supaya rata. Nah, terus pada section bajanya itu diberikan gaya supaya dia bekerja gaya geser pada sirkonektornya. Jadi diberikan gaya aksial, nanti kan di sini nanti kan karena ini tertahan di slab beton, maka dia akan muncul gaya geser kan. Jadi sirkonektornya harus bekerja menahan geser. Nah, ini tampak dari depan, ini dari samping, kemudian ini dari atasnya seperti ini. Metodenya seperti itu untuk pengujian eh, terkait dengan ini ya, terkait dengan kemampuan atau propertiesnya si sirkonektor. Nah, kemudian nanti setiap penambahan beban dan slip yang terjadi, itu kan diukur nanti slipnya. Ini kan nanti si bajanya kan yang menempel di bawah itu betonnya, bajanya ini gantung. Nah, nanti bajanya ditekan nih. Ditekan itu kan nanti akan terjadi slip ya. Dia akan terjadi slip. Pergeseran seperti itu. Nah, penambahan beban dengan slip yang terjadi itu dicatat secara continuous, nanti akan membentuk suatu kurva load slip curve, nah, kurva beban dan slip gitu. Nah, untuk hasilnya yang tadi saya bicarakan ya, terkait kurva yang terbentuk hubungan antara beban yang diberikan di baja dengan slip yang dihasilkan tuh ini. Ini contohnya. Nah, ini kurva load slip untuk yang diameter stud konektornya 19 mm. Seperti itu, ini contoh ya. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Jadi nanti semakin naik loadnya, slipnya akan semakin naik sampai puncaknya di sini. Setelah itu dia melandai. Melandai itu artinya
dengan penurunan beban yang dilakukan ya. Jadi bebannya sudah tidak bertambah lagi, tapi dikurangi, itu slipnya masih bertambah kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau pada prakteknya ketika mendesain itu desainer sudah tinggal mengambil data karena pengujiannya biasanya sudah dilakukan oleh produsennya atau pabriknya. Jadi sudah ada datanya, tinggal pakai. Tapi untuk pemakaian tertentu yang itu custom gitu kan seringkali kita di engineering itu perancangan atau pengerjaan metode konstruksi suatu konstruksi itu kan tidak melulu sama dengan teori ya, tidak melulu sama dengan katalog. Ada waktu-waktu tertentu kita harus melakukan treatment di mana itu nanti menghasilkan desain yang custom gitu kan, yang agak berbeda dengan teori seperti itu. Nah, untuk yang hal-hal seperti itu baru dilakukan pengujian karena mengingat pengujian seperti ini mahal gitu, cukup mahal dan ribet. Jadi kalau misalkan kita memakai shear konektor yang sama dengan katalognya pabrik, ya tinggal memakai kan, tinggal pakai aja gitu datanya. Tapi kalau kebetulan kita memakai dengan bentuk yang berbeda misalkan jarak shear konektornya tidak semuanya seragam gitu. Misalkan panjang pendek seperti itu. Terus misalkan shear konektornya juga dipakainya kombinasi tipe-tipenya. Nah, itu kan tidak ada di katalog. Nah, untuk tipe-tipe yang baru seperti itu, yang artinya tidak ada dari katalog itu sebaiknya memang dilakukan pengujian. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau melakukan pengujian, setidak-tidaknya ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Dari sekian banyak variabel itu yang paling penting itu ada 8 ini ya untuk melakukan pengujian push out atau push test tadi. Jadi yang pertama, perhatikan jumlah dari konektornya di benda uji ya. Jumlah konektornya ini tadi kan ada 8 ya. Ini tadi. Kemudian ini contoh ya, bukan berarti ini harga mati untuk diameter berapapun, tapi ini contoh. Kemudian untuk rata-rata tegangan longitudinal di slab betonnya di sekitaran konektor. Jadi di sekitaran sini, di zona ini, di sekitaran konektor itu kan ada longitudinal stress ya. Nah, itu kita harus tahu itu dulu supaya kita bisa tahu diameter berapa yang kita butuhkan gitu kan, jumlahnya berapa gitu. Nah, setelah itu size atau ukuran, arrangement, susunannya, kemudian strength-nya, kekuatannya dari tulangan slabnya. Dari tulangan slabnya di sekitaran dari konektornya. Ini kan ada tulangannya ya, slabnya kan bukan plain konkret ya, bukan beton tanpa tulangan. Dia beton bertulang juga untuk slabnya. Nah, tentu saja dengan adanya konektor ini, nanti posisi reinforcement akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, dengan adanya reinforcement atau tulangan ini, nanti posisi posisi shear konektornya bisa juga terganggu gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu ukurannya dari tulangannya itu tadi, kemudian susunannya, konfigurasinya itu selisihnya dipasangnya per berapa senti gitu kan, per berapa mili, 150 kah, 100 kah gitu. Terus kekuatan atau mutu dari bajanya, dari baja tulangannya. Kemudian yang keempat, ketebalan dari betonnya yang di sekitaran konektor itu juga harus diperhatikan gitu. Sebaiknya dibuat seragam ya, diusahakan dibuat seragam semuanya. Jadi satu slab ini seragam semuanya, jangan tebal tipis. Kemudian freedom of the piece of each slab to move laterally. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah kestabilan dari landasan di bawahnya ini yang digunakan untuk menumpu si beton supaya tidak menyebabkan pergerakan arah lateral. Kalau ada pergerakan arah lateral ya, misalkan ini seperti ini, kemudian tengahnya ada bajanya, kalau bajanya ditekan, kalau bawahnya ini nggak kuat kan dia bisa kayak gini. Nah, itu kan ada pergerakan lateral. Kalau ada pergerakan lateral, nanti konektornya itu tidak lagi fokus untuk menahan shear force ya, tapi ada uplift force-nya juga kayak gitu.
Nah, kemudian yang keenam ada bond edge steel ya. Edge steel concrete interface. Bond itu ikatan, jadi ikatan antara bajanya dengan betonnya. Seperti itu. Terus yang ketujuh, mutu dari slab betonnya sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah kualitas pekerjaan terkait pemadatan dari betonnya, terutama di sekitaran ini yang dijadikan landasan untuk tumpuan. Seperti itu. Nah, kemudian yang perlu juga menjadi catatan ya dan menjadi perhatian. Jadi pengujian ini harus dilakukan pada mutu beton yang bermacam-macam, yang bervariasi gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengujian seperti ini atau push test ini atau push out test ini, itu harus dilakukan dengan mutu beton yang beragam, yang bermacam-macam ya, yang ya dari kisaran berapa sampai berapa kayak gitu. Karena gini, kegagalannya, gagal strukturnya itu tidak melulu karena geser. Jadi bisa jadi kalau misalkan betonnya itu tidak terlalu kuat, maka yang hancur kan betonnya. Tapi kan ini bisa jadi pakai betonnya yang kuat kan. Jadi dilakukan pengujian dengan pertama beton yang jelek dulu, kemudian beton normal, kemudian naik lagi, sampai semakin tinggi mutu betonnya. Di mana posisinya si beton itu sudah tinggi mutunya, nah setelah itu kerusakan bukan lagi ada di beton. Kalau betonnya itu kuat, maka yang rusak itu nanti stud-nya, si konektornya itu gitu. Nah, makanya di Eurocode ya, ini acuannya buku yang saya pakai ini memakainya Eurocode untuk yang H per D-nya, ini stud-nya ya, ini stud konektornya. Untuk yang H dibagi D-nya itu lebih dari 4, itu mengambil PRD-nya. PRD itu kapasitasnya si stud-nya, itu nilainya diambil yang terkecil antara dua ini. Di mana FU itu adalah F ultimate-nya, kemudian F ultimate-nya si stud ya, kemudian P ya P, kemudian D ya D itu ada gamma V. Nah, gamma V di sini ambil 1,25, diasumsikan 1,25. Kemudian ada FCK ya, FCK itu kuat tekan silindernya dari betonnya, kemudian ECM ya itu elastisitas untuk si betonnya, kayak gitu. Jadi ini adalah propertiesnya si stud, sedangkan ini adalah propertiesnya si betonnya. Nah, ini juga sama, gamma V-nya diambil 1,25. Nah, kemudian yang perlu juga menjadi perhatian ya, jadi sudah dibahas juga bahwasannya hasil pengujian push test itu atau push out test itu hasil nilainya pengujian itu akan terlalu tinggi jika digunakan dalam desain. Kenapa seperti itu? Jadi kalau diperhatikan ya, katakanlah ini konstruksi pada jembatan. Pada jembatan itu kan bebannya nggak pernah berhenti, terus saja gitu kan dan bolak-balik terus. Nah, sedangkan ini itu kan pembebanannya hanya satu dan dia perlahan pula. Jadi nilainya ini lebih ideal kayak gitu. Nah, jadinya nilai yang hasil pengujian ini tidak bisa langsung dipakai untuk menghitung kondisi real di lapangan karena nilai ini terlalu tinggi, ini terlalu ideal. Jadi harus dikalikan suatu faktor pengali untuk bisa dipakai. Nah, kemudian ini yang cukup banyak menimbulkan pertanyaan juga, sebenarnya pasang konektor ini kalau di UF di mananya gitu. Apakah dekat ke tengah atau dekat ke tepi? Nah, ternyata dibahas dalam Eurocode ya. Jadi kalau masang shear konektor itu jangan seperti ini. Karena ini kondisinya kategori terlalu dekat dengan yang permukaan bebas. Jadi terlalu ke ujung. Nah, kalau bisa masangnya agak ke tengah seperti ini detailingnya. Agak ke tengah sehingga ada jarak antara si tepi stud ini dengan tepi flank itu minimal 50 mm seperti itu. Jadi ini juga nanti akan menyumbang ke kekuatannya si shear konektornya. Kaitannya dengan ikatannya si shear konektor dengan betonnya ya. Kalau misalkan yang menjepit itu cuma tipis kan otomatis dia gampang gagal. Tapi kalau yang menjepit itu tebal, nah itu cukup baik nanti
kinerjanya dari si konektornya itu.